Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Siap, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Ini Sensei menindaklanjuti kegiatan observasi yang akan dilakukan ya. Saya izin nanti berkunjung ke kelas Sensei Ya, boleh, untuk silakan. melihat pembelajaran ya. Nah, sebelum itu kita akan melakukan wawancara dulu nih. Wawancara pra observasi kelas. Izin saya tanya-tanya ya, ini yang Ya, sudah Sensei boleh. tulis nih. Ini apa Sensei sih tujuan pembelajaran untuk besok yang akan dilakukan? Jadi pada observasi? tujuannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat obento melalui teknik praktik secara langsung dengan benar. Oke, jadi Ya. nanti anak-anak tuh bikin praktek langsung gitu Ya, ya. Wah, langsung praktek seru langsung, banget ya benar, Sensei ya, benar. Masya Ya, Allah. ya. Kemudian dalam hal ini area pengembangan yang hendak dicapainya apa tuh Sensei? Ya, area pengembangan yang dapat dicapainya itu yang pertama udah pasti kreativitas peserta didik, ya. Yang kedua lalu pembelajaran secara berdiferensiasi, nanti juga kan diberi berbagai media supaya dapat berdiferensiasi. Lalu mengembangkan pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE itu ya. Supaya dapat murid-murid lebih bisa berrelasi lagi dengan teman-temannya ya. Mantap Sensei. Lalu mungkin ada budaya positif ya, mengembangkan budaya positif. Ya, betul. Kembangkan lagi budaya positif. Itu penting banget ya Sensei ya, Masya Allah, benar-benar luar itu biasa. penting banget. Nah, berarti kalau pembelajaran berdiferensiasinya itu kan ada 3 tuh ya Sensei ya. Oh, iya. Konten, proses, dan produk. proses. Nah, berarti yang nanti Sensei akan di kelas itu yang lebih ke mana? Proses sama produk mungkin ya? Ya, Atau proses dan ya? produk ya. Proses dan produk ya. Nanti anak-anak tuh seru banget ya, produknya pasti beda-beda Pasti ya. beda-beda, Oh, pasti Masya berbeda Allah. semuanya. Luar biasa. Oke, nah dari semua itu nih, strategi yang disiapkannya apa tuh Sensei untuk biar Strategi yang dapat disiapkannya yang pertama itu membagikan berbagai media ya kepada anak-anak supaya berdiferensiasi juga. Nanti akan diberi seperti gambar-gambar yang berbeda, lalu ada orang yang ingin melihat video juga, saya akan berikan link video pada peserta didiknya. semua lah ya mungkin jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu ya, gaya belajar mereka ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa lagi tuh Lalu Sensei? ada strategi ini, model pembelajarannya. Oke, Pakai apa tuh PJBL. Pakai project based learning project based ya. learning ya. Oke, luar biasa. Oke, jadi sudah jelas ya kalau project based learning berarti gimana? Per kelompok ya berarti ya projectnya? Per kelompok. Oke. Berpusat pada peserta didik banget gitu ya, insya Allah ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan besok lancar observasinya ya. Amin. Saya sudah tidak sabar ini ingin melihat kreativitas anak-anak. Luar biasa. Oke Sensei, kalau begitu sampai ketemu lagi besok di kelas ya. Thank you Sensei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rian Lestariani, guru kimia dari SMA Doa Bangsa. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya bersama rekan saya Piero Kurniawan sebagai guru bahasa Jepang di SMA Doa Bangsa. ya, akan melakukan praktik supervisi akademik untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 pada aksi nyata modul 2.3. Nah, tujuan dari melakukan supervisi akademik adalah mengevaluasi dari pembelajaran di kelas. Oke, baik. Sampai bertemu ya Sensei nanti di pembelajaran Sensei. Izin saya mengobservasi, kemudian nanti kita juga akan bertemu lagi di pasca observasi. Nah, nanti di pasca observasi juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Dian Melani. Oke, selamat beraktivitas kembali Sensei. Terima kasih.
Gimana kabarnya kalian? Berarti hari ini kita masuk ke materi yang baru ya? Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu sama kalian terkait materi yang sebelumnya. Masih ingat nggak tentang kosakata bahasa Jepang yang kita pelajari? Salah satunya yang kemarin itu ada nama-nama makanan. Udang. Ada yang masih ingat udang apa? Benar. Kalau cumi? Bukan. Kalau taco yang takoyaki itu apa? Gurita. Kalau sumi ikan. Kalau sapi? Usi, benar. Yang suka makan nasiloya ya, berarti ya makan sapi itu usi. Oke, ada apa lagi dari materi yang kemarin yang tentang makanan khas Jepang itu? Bento, benar bento. Bento itu apa ya? Bento itu ada yang ingat bento? Bento, makanan ya. Bento itu sebenarnya ada sejarahnya, biasa. Kebetulan juga nanti saya siapin video tentang bento itu. Oke, nanti kalian pelajari tentang sejarah bento. Kan nggak mungkin ya dari zaman tahun 1600 misalkan. Bento itu bentuknya udah kayak bento-bento yang kita lihat kemarin itu. Bento itu sebenarnya ada sejarahnya. Itu tuh buat ya tentang militer gitu. Nanti pokoknya lebih lengkapnya saya bakal tunjukin di video. Oke, coba dari ini. Tapi sebelumnya kalau bicara soal bento, kalian tuh pada bawa bekal gak sih ke sekolah? Ada yang bawa, ada yang enggak kalian? Kalau yang bawa bekal siapa aja gitu? Ya. Bukan semuanya. Bawa bekal apa biasanya? Bawa bekal apa? Sama nasi, ya. Pakai sama aku saja. Apa? Tapi kalau bisa, kalau bawa bekal tuh harus ini ya, harus apa? Seimbang. Jadi misalkan dari tempe, misalkan ada buat tenaganya misalkan dari ayam, misalkan harus nasi secukupnya. Oke? Seimbang ya. Kita harus bisa dari seimbang. Oke? Tadi bicara soal bento lagi. Kalau dalam bento, makanan apa sih yang biasanya dipakai di bento? Tamago artinya apa? Tamago? Terus ada apa lagi tadi? Nori apa artinya? Tamago, nori, apa lagi biasanya? Gohan artinya apa? Gohan. Oke, udah bisa ya berarti ya. Oke, berarti mungkin kita langsung masuk ke ini ya yang tadi saya sebutin yang video. Saya udah siapin videonya. Ini terlihat dia mas Pak, Minasa. Mas nih. Hai, Sugiwa, kelompoknya Sirmisan sama Imasang. Bikin apa ini? Bikin bento, temanya ngangkat dari film Suzume. Oh iya, Suzume. Bagus. Boy. Ada apa aja isinya? Jadi ini ada neko, ada kucing Suzume, daijin, terus sama onigiri, sama Ada nasinya juga, nasinya, terus ada nuggetnya. ada sama crab stick sama selada. Oh iya. Karakternya siapa itu? Contohnya daijin. Oh, Daijin ya. Daijin. Wow. Hai, tadi udah di pembuatan bentonya. Sekarang kita mulai ke presentasi ya, pertama presentasi. Jadi pertama presentasi lalu kita pamerin. Oke, dorong. Sekarang kelompoknya Ama dulu udah siap kelompoknya Ama? Presentasi? Boleh, silakan. Boleh, kita dulu.
今日は私たちは弁当を発表したいと思います。 Jadi sama seperti kelompok sebelumnya kita mengambil jenis bento yang yaitu Kiara. Konnichiwa minasan. はじめまして、私の名前はハリです。hari ini kita ada bento habyo shitai. Di sini kita ada jenis bentonya itu Kiara Ben ya. Ya, jadi bentuknya itu kayak kesukaan anak-anak gitu. Ya. Hai minasan, pamerannya kita buka. Dan ini boleh nanti kalian sambut yang datang dari Jepang, oke? Ini kita buka pamerannya ya. Nanti kalian boleh sambut yang datang, yang pakai bahasa Jepang. Ini boleh happy stick selesai. Ayo Bapak Ibu.
kalian harus tetap gizinya juga ya. Jangan lupain harus ada sayur, ada mungkin telur, proteinnya tempe, daging juga, nasinya juga, ya. Oke, jadi lebih bagus lagi lah gizi kalian buat pertumbuhan kalian ke depannya. Oke, kalau udah boleh disiapkan untuk ke istirahat. Penyasan kesempatan ini oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, sukades. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Sensei hari ini? Ya, alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya, hari ini Ya. kita bertemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya Sensei kenapa tujuan dari percakapan pasca observasi kelas ini adalah untuk merefleksikan dan evaluasi. Ya, proses evaluasi dalam pembelajaran. Baik, kita langsung saja ya. Alhamdulillah boleh. kemarin sebelumnya telah dilakukan pasca, kemudian observasi, dan sekarang kita pasca observasi. Nah, dari catatan refleksi guru kemarin dari yang saya amati pada observasi itu ada sedikit catatan saja sih Sensei. Alhamdulillah semuanya sudah baik. Di sini ada pada saat guru atau Sensei waktu itu menyampaikan materi atau video, itu ada terlihat tuh ada murid yang masih memegang handphone gitu ya. Jadi kayak nggak fokus ke materi yang Sensei sampaikan, bahkan video yang sangat menarik Sensei sampaikan pun dia tuh tetap fokus ke handphone gitu. Nah, mungkin nanti kalau masukannya adalah refleksinya adalah budaya positif di kelasnya itu lebih ditingkatkan lagi, misalnya saling menghargai dan saling mengingatkan untuk keyakinan kelas. Pasti kan di awal itu ada ya keyakinan kelas di awal, nanti kita setiap pertemuan ingetin lagi aja gitu. Pokoknya handphone kalau tidak Sensei tidak diizinkan, jangan dulu dipakai kecuali ada pada proses pembelajaran. Seperti itu ya Sensei ya. Nah, kemudian pada untuk topik percakapan dan catatan ini kemarin saya mengamati di catatan pengamatan itu pada tujuan pembelajaran yang Sensei kemarin sajikan, itu tujuan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didiknya sudah baik. Kemudian kreativitas peserta didiknya juga Masya Allah sangat terlihat ya di maupun di awal, di prosesnya, kemudian di akhir. Nah, kreativitas peserta didik ini sangat menonjol, terutama pada proses pembelajaran yang dilakukan pembuatan bento ini ya, sama di akhir. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga, ini di catatan pengamatan saya pembelajarannya berjalan dengan baik. Karena di sana tuh konten yang disajikan juga berbeda, di prosesnya juga begitupun produk yang terlihat berbeda semuanya, tidak ada yang sama. Nah, kemudian untuk pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif, nah ini guru juga atau Sensei juga melakukan pembelajaran sosial emosional di sana ya, salah satunya untuk memperkuat keterampilan berelasi antar anak-anak. Sensei membagi kelompok, kemudian membuat suatu project membuat bento gitu ya. Oke. Nah, kemudian itu saja tadi mungkin budaya positif dan proses pembelajarannya juga berlancar dengan baik ya. Hanya saja tadi catatannya itu saja. Catatannya, ya. Kemudian nah, Sensei ini bagaimana perasaan Sensei setelah mengikuti kegiatan observasi kemarin tuh? Ya, perasaan saya sangat senang. Saya juga baru pertama kali ada observasi seperti ini. Ini pengalaman pertama saya. Saya jadi mendapat pelajaran baru, pengalaman baru juga. Ada sistem observasi seperti ini. Lalu pada saat pembelajaran juga, pada saat proses pembelajaran keseluruhan itu saya sangat senang karena dari yang saya lihat murid itu mendapat banyak manfaat dari pelajaran yang tertata seperti ini. Salah satunya anak-anak jadi ingin bersemangat sekolah karena mereka membuat bento. Iya. Betul.
sangat ini banget ya, sayang gitu ya Ya. buat dimakan juga ya, Ya, Pak, saking ya, lucunya ya. gitu ya, saking menariknya. Oke Sensei, nah kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin nih menurut Sensei, kegiatan mana yang sudah baik? Kegiatan yang sudah baik, salah satunya menurut saya itu pada tujuan pembelajarannya itu kelasnya sudah dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, di bentonya juga mereka beda-beda membuat bentonya, ada yang membuat dalam karakter anime dari anime Jepang, ada yang membuat dari kartun Amerika, ada yang membuat dari game juga. Iya, Ya, Masya diferensiasinya Allah. Luar sudah biasa ya. dapat ya. Mereka juga melakukannya dalam bentuk kelompok ya, jadi tidak bekerja sendiri. Itu di situ ada penilaian gotong royong lah untuk Ya, mereka. betul. Lalu yang paling penting itu kreativitas mereka itu sangat meningkat di situ karena mereka berpikir kritis untuk membuat kreatif itu jadi Tuh, sangat baik. Itu seperti gimana ya? mantap. Oke, kemudian Sensei, kegiatan mana nih yang kira-kira yang mungkin perlu ditingkatkan lebih baik lagi? Ya, kegiatan yang perlu ditingkatkan lagi kemungkinan dalam manajemen kelas ya. Ya, keyakinan kelasnya itu saya yang memanajemen kelasnya dan budaya positifnya itu mungkin harus ditingkatkan kembali. Karena yang tadi Gudian sebutkan itu salah satu murid yang memegang HP, saya tidak secara tidak sadar gitu. Saat saya bilangnya menerangkan ya, ya, siap. mungkin saya harus lebih dapat membagi fokus saya. Selain menerangkan juga saya harus melihat murid-murid apakah mendengarkan saya atau tidak. Lalu saya akan meningkatkan lagi budaya positifnya, mengingatkan lagi keyakinan kelasnya, seperti itu. Siap. Kemudian Sensei, bagaimana sih mengenai tujuan pembelajaran dan harapan Sensei? Apakah sudah tercapai atau belum? Ya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, proses pembelajarannya juga sudah tercapai. Itu semua sudah tercapai menurut saya. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih Sensei ya atas Ya. kesempatannya Ya, saya bisa sama-sama. berkunjung ke kelas Sensei. Nah, Sensei, untuk yang terakhir nih ada lembar rencana pengembangan diri. Lembar rencana Nah, ada apa saja nih aktivitas pengembangan yang akan Sensei kembangkan? Yang akan saya kembangkan itu pertama di kegiatan pendahuluan saya merasa saya masih terlalu bertele-tele dalam menjelaskannya, sehingga yang saya targetkan ada 10 menit menjadi agak lebih 1-2 menit. Itu mungkin saya harus lebih bisa merangkumnya dengan manage waktu ya, gitu ya, manage waktunya ya. Lalu pada saat proses pembelajaran itu saya harusnya itu tadi yang membagi fokusnya antara iya, saya itu oke. dengan melihat murid-murid manajemen kelasnya. Tapi bagaimana dengan tujuan yang hendak dicapainya? Tujuan yang hendak dicapainya, saya akan lebih meningkatkan lagi budaya positif di kelas dan keyakinan kita. Oke. Kalau untuk yang ukuran keberhasilannya nih, Sensei misalnya, itu kan tadi yang budaya positif berarti masuknya kemana? Ke bisa di strategi atau di Ya. mana ya? Pada proses ya lah ya intinya ya. Nah ini bagaimana setiap aktivitas pengembangan Sensei, ukuran keberhasilannya bagaimana mungkin bisa dibacakan yang sudah Ya. Sensei tuliskan? Pada kegiatan pendahuluan itu capaian peserta didik dalam menerima informasinya sebelum materi disampaikan itu cukup berhasil. Anak-anaknya juga jadi tahu. Saya kan memperlihatkan video yang tentang bento-bento iya. itu ya, murid-murid menjadi hafal bagian-bagian dari bento. Lalu pada penguasaan materi ajar juga sudah tercapai sesuai tujuan pembelajarannya. Lalu penggunaan media itu juga menurut saya sudah menarik karena saya menampilkan Ya, video sebagai video pendukung YouTube. Ya, dari sebagai pendukung, ya. aktivitas pengembangan tadi ya. Lalu saya juga dapat mampu membuat suasana kelasnya menjadi lebih seru lagi. Anak-anak juga terlihat excited ya. Siap, seru dan menyenangkan Ya. ya. Oke. Siap kalau begitu Sensei, nanti kita tinggal tanda tangan dan sepakati bersama ya. Nah, dari ini dulu. Silahkan yang ini. Gimana? Ini ya. Ya, di sini. Asal. Oke. Oke, siap. Baik Sensei, alhamdulillah semuanya sudah kita evaluasi ya.
untuk percakapan pasca observasi kelas kita akhiri sampai di sini. Semoga kita selalu bertumbuh lah sebagai seorang guru, kita bisa terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas